Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel saya yang membahas tentang pendidikan, khususnya matematika. Hari ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Kali ini saya akan membahas tentang teorema Pythagoras untuk menambah referensi dan pemahaman kita tentang teorema Pythagoras. Saya yakin bahwa Pythagoras ini merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita, terutama untuk siswa kelas 8 semester genap SMP. Tapi hari ini saya akan mengulas untuk menambah pemahaman kita dan referensi kita tentang teorema Pythagoras, terutama untuk siswa kelas 8 pada semester genap di SMP. Untuk mengetahui masalah teorema ini lebih lanjut, kita akan masuk ke slide-slide berikutnya yang membahas tentang pengertian dari teorema Pythagoras, pembuktiannya, rumusnya, serta contoh soalnya. Ayo kita mengikuti slide berikutnya. Ya, kita masuk kepada slide pertama, yaitu pengertian dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras atau dalil Pythagoras adalah teorema atau dalil yang menyatakan bahwa jumlah luas persegi yang menempel pada kaki-kaki segitiga siku-siku sama dengan luas persegi yang menempel pada hipotenusa. Apa itu hipotenusa? Hipotenusa adalah sisi miring daripada segitiga itu. Kita perhatikan bahwa ada sebuah segitiga siku-siku yang mempunyai sisi tegak, sisi alas, dan satunya sisi miring. Sisi miring itulah yang disebut dengan hipotenusa. Oke, kita masuk ke slide. Ya, slide ini kita akan membahas tentang pembuktian daripada sebuah teorema Pythagoras. Kita ketahui bahwa teorema Pythagoras ini dia didasarkan dengan sebuah pembuktian. Mengapa sampai teorema itu ditemukan? Kita perhatikan ada sebuah ilustrasi atau sebuah gambar yang ada di depan kita. Ada persegi, ada 3 buah persegi dengan 1 buah segitiga siku-siku. Dibuat sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa untuk dapat menemukan teorema Pythagoras itu seperti apa. Kita perhatikan bahwa pada slide sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian teorema Pythagoras. Teorema itu, pengertian itu bisa kita lihat pada gambar di samping ini, gambar depan ini, bahwa ada persegi biru, ada persegi hijau, dan ada persegi kuning. Kita perhatikan bahwa persegi biru ini jika dijumlahkan dengan persegi hijau menghasilkan persegi kuning. Apa yang dijumlahkan? Luas-luasnya. Luas daripada persegi biru dan luas daripada persegi biru, hijau dijumlahkan mendapatkan luas dari persegi kuning. Jadi ilustrasinya seperti gambar yang ada. A pangkat 2, B pangkat 2, dan C pangkat 2. Artinya A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Dan ini harus kita buktikan di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, perhatikan dari ilustrasi gambar yang ada, maka kita dapat menemukan rumus bahwa C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah dengan A pangkat 2. Atau C sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2. Jadi bentuk pangkat 2-nya hilang, akarnya diganti dengan bentuk akar. Oke, itulah sekilas penemuan daripada atau pembuktian dari teorema Pythagoras. Untuk lebih patennya atau realnya kita harus praktikkan di lapangan, tapi ini sebuah ilustrasi saja untuk kita masuk kepada penyelesaian soal-soalnya. Ya, untuk pembuktian dari teorema Pythagoras itu dapat kita buat juga dengan mempergunakan angka. Misalnya, kita perhatikan segitiga orange yang terbentuk dari ilustrasi gambar di slide sebelumnya. Segitiga orange itu mempunyai panjang sisi A itu 8 cm, panjang sisi B 6 cm. Lalu ditanyakan panjang sisi C-nya itu seperti bagaimana? Kita gunakan rumus Pythagoras untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita perhatikan rumus Pythagoras, C sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2 sama dengan akar dari 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2
sama dengan akar dari 64 ditambah dengan 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Akar 100 itu sama dengan 10. Mengapa? Karena 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, jadi ilustrasi gambar yang terbentuk itu dapat kita buktikan dia secara real dengan menggunakan angka yang ada. Bahwa luas dari sisi A atau persegi A ditambah dengan luas dari persegi B sama dengan luas dari persegi C. Dan ini terbukti dan kita buktikannya lewat teorema Pythagoras yang ada. Untuk nilai A 8, B 6 dan C-nya sama dengan 1. Berikutnya ini kita membahas tentang contoh soal. Saya akan cuma memberikan satu contoh soal saja, tapi mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh-contoh soal yang lain. Untuk menjawab contoh soal yang pertama ini, yang jelas penguasaan rumus Pythagoras itu harus kita punya atau harus kita kuasai. Soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar segitiga siku-siku FG berikut ini. Jika panjang EG sama dengan 5 cm dan panjang FG sama dengan 12 cm, maka panjang sisi EF adalah. Untuk menjawab persoalan ini, kita akan perhatikan slide. Berdasarkan persamaan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 diperoleh, A itu mewakili garis FG, B itu mewakili garis EG, dan C itu mewakili garis EF. Sehingga kita masuk ke rumus Pythagorasnya, EF pangkat 2 sama dengan FG pangkat 2 ditambah dengan EG pangkat 2. Maka EF sama dengan akar dari FG pangkat 2 tambah EG pangkat 2. EF sama dengan akar dari 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Dapat dari mana 12 dan 5? Karena nilai panjang garis FG itu 12 cm dan panjang garis EG itu 5 cm. Kita masukkan dalam rumus Pythagoras menjadi akar dari 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Disesuaikan dengan rumus yang ada. Selanjutnya, EF sama dengan akar dari 169. Didapat dari mana 169? 12 pangkat 2 sama dengan 144 ditambah dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sehingga 144 ditambah dengan 25 sama dengan 169. Jadi akar 169 itu didapat seperti berikut, seperti hal tersebut. EF sama dengan akar 169. EF sama dengan 13 cm. Jadi panjang garis EF sama dengan 13 cm. Ya, demikian video pembelajaran saya tentang teorema Pythagoras. Nah, untuk ketahuan bahwa materi yang saya bawakan ini merupakan materi pengetahuan bukan keterampilan, tapi kadang ada materi yang memang menjurus kepada keterampilan, yaitu tentang pembuktian teorema Pythagoras. Jadi untuk sementara kita pahami dulu pembuktian teorema Pythagoras secara pengetahuannya atau dengan materinya. Selanjutnya nanti diaplikasikan di lapangan untuk membuktikan kebenarannya seperti apa. Oke, demikian video pembelajaran saya tentang materi teorema Pythagoras. Mudah-mudahan materi ini bisa berguna bagi kita semua, terutama untuk siswa kelas 8 SMP kurikulum 2013 dan guru-guru yang memang bisa bermanfaat bagi mereka, bisa diambil sebagai masukan atau sebagai refleksi dalam pembelajaran khususnya matematika. Demikian video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.